Saat saya lumpuh itu memang yang muncul itu saya panic attack. Itu lebih sering terjadi ya, panic attack. Dan panic attack-nya tuh kebetulan I'm person with ADHD, jadi memang loud ya gitu. Jadi paniknya tuh memang kayak wah bisa sampai teriak-teriak gitu. Kaki saya tuh ini yang banyak dialami juga oleh mereka yang udah selesai operasi ya. Kaki saya suka buckling tuh suka nekuk sendiri kalau pas lagi jalan. Itu kan beresiko ya, bisa jatuh kan gitu. Saya Yona Khairupan, beauty dan special effect makeup artist untuk film layar lebar Indonesia. Saya wanita yang penuh cinta terhadap keluarga dan teman-teman saya, terhadap pekerjaan saya. Do what you love, then you won't get tired. Itu prinsip saya. I was unstoppable. Sampai Allah menghentikan saya. Langkah saya setahun lamanya. Penyakit TB tulang menggerogoti habis 3 ruas tulang belakang saya. Melumpuhkan saya. Am I still unstoppable? Pastinya untuk semangat saya. Saya terus meluapkan semangat saya sampai Allah mengizinkan saya berjalan kembali. Saya Yona. Saya penderita TB tulang. And Yona will dance again. Jadi saya tuh kan dulu awalnya posting kan di YouTube dulu kan. Jadi posting udah tinggal karena gila ya, beban hidup gue kan udah banyak ya bawa kan gitu ya mikirnya gitu. Jadi nggak ngecek komen-komen gitu. Jadi cuman simply ya udah, orang masih belum bisa duduk tegak masih begitu, jadi di shoot share udah gitu. Terus dealing dengan pengobatan ini dan menyenangkan diri sendiri ya kan, mesti apalah karaoke sendiri, pokoknya happy gitu. Sampai akhirnya saya baca, it hit me hard ya, saya baca komen. Jadi dia sebelumnya udah bertanya, jadi yang saya baca tuh adalah komen, the latest komennya dia. Kak, ini apa yang perlu dilakukan ya, sahabat saya dia juga sudah mengalami lumpuh dan dia tuh kesakitan. Pokoknya dia ada pertanyaan apa gitu deh. Nah terus saya baru baca 2 bulan kemudian. Terus saya jawab, oh kalau kayak gitu coba begini gitu kan. Terus langsung dibales sama dia. Dia bilang, jadi pas saya bales saya bilang maaf ya saya telat balesnya gitu. Langsung dibales sama dia bilang it's okay kak gitu. Ya udah nggak masalah lagi karena sahabat saya 2 minggu yang lalu sudah meninggal, dia udah nggak sakit lagi gitu. It hit me hard banget gitu karena langsung banyak pertanyaan-pertanyaan di saya. Karena gini, saya adalah orang yang punya prinsip, selama saya masih bernafas, saya ada di muka bumi ini, saya harus punya manfaat buat orang lain. Value itu yang saya ajarin ke 4 anak saya juga gitu loh. Nah saat itu hit me hard karena buat apa gue ngasih manfaat ke orang, tapi ketika ada feedback gue nggak bisa ngasih manfaat lagi nih gitu. Jadi kayak sementara saya tahu beratnya sakit ini seperti apa gitu loh. Jadi sampai curhat ke suami, saya nyesel banget ini, dan suami saya mengingatkan bahwa semua itu Allah sudah atur dan kamu tuh bukan dibuat untuk semua orang gitu. Kamu tuh juga ada hal yang harus kamu fokusin, jadi it's okay gitu loh. Nah akhirnya
Dari situ saya berusaha untuk udah deh, I will do better. Jadi saya akan lebih sedikit responsif lagi gitu. Itu satu. Lalu yang kedua, ketika saya akhirnya lebih responsif, banyak justru di sosial media Instagram saya. Justru banyak yang berceritanya lebih ke udah bukan tentang sakit secara fisiknya. Ada sekitar 2 sampai 4 orang yang curhat, yang cerita bahwa mereka ingin mengakhiri hidupnya. Karena emang bener-bener kalau emang kita nggak punya support system yang kuat ngejalanin ujian ini, itu bisa ngemakan kita banget memang gitu loh. TB tulang ini bisa kasih depresi ke kita gitu loh. Dan kebayang nggak, untungnya saat itu Allah mengelilingi saya dengan suami yang radius 1 meter. Pokoknya dia nggak pernah jauh dari saya, anak-anak gitu kan. Saya punya sahabat, saya punya guru-guru saya gitu loh. Tapi kan nggak semua orang seberuntung saya gitu. Ada yang sendirian, ada yang malah baru dia nikah terus ditinggal sama suaminya karena dia lumpuh gitu. Ada yang dibilangin oleh suaminya bahwa kamu tuh durhaka loh karena kamu ngasih beban loh nih ke saya harus ngurusin kamu. Ada yang kayak gitu loh. Jadi saya ngerasa bahwa saya harus hadir. Yang saya mungkin nggak punya pengetahuan seperti dokter, tapi saya punya pengalaman bagaimana saya menang melawan penyakit ini gitu. Nggak semuanya saya bergantung kepada suami dan anak-anak saya. Ada kalanya saya bergantung kepada kewarasan saya sendiri gitu loh, kepada kata-kata saya sendiri. Nah itu yang coba saya share kepada mereka-mereka gitu. Jadi buat mereka-mereka yang bilang ada keinginan untuk mengakhiri hidup apa segala macam, itu saya lebih pay attention gitu. Udah dari situ sih, dari situ sampai akhirnya waktu itu malah di TikTok hanya sekedar mirroring aja gitu. Tapi ternyata ketika saya memutuskan untuk live kan lebih interaksinya tuh lebih tinggi di TikTok ya gitu. Ya sudah akhirnya terkonsentrasi di sana sekarang gitu. Pesan saya untuk teman-teman yang sudah terdiagnosa TB atau TB tulang atau TB lain-lainnya, ingat bahwa penyakit ini bisa dilawan. Kamu bukan pasien pertama yang mengalami ini, bukan. Jadi kamu bukan uji coba para dokter, bukan. Dokter sudah tahu cara kamu untuk menang melawan penyakit ini itu seperti apa. Dan kalau kamu merasa bahwa perjuangan kamu ini terlalu berat, kamu cari komunitas-komunitas, kamu cari orang-orang dengan semangat-semangat yang terjaga. Ingat, semangat ini benar-benar memegang peran penting untuk menangnya kamu melawan TB. Jujur-jujuran aja ya gitu. Saya cuman takut saya udah nggak ada gunanya lagi buat anak-anak saya dan suami saya. Karena kan saya ngerasa saya harus ada manfaat ya buat mereka gitu loh. Kalau saya cuman jadi beban buat mereka, kasihan banget gitu loh. Maksudnya buat apa ada saya gitu. Anak yang saya ingat waktu itu, anak bungsu saya, dia masih kelas 1 SMP ya, tapi dia harus tidur paling belakangan karena dia harus ganti pampers ibunya, bersihin kotoran ibu. Dan saya tuh cuma bisa bilang ke dia gitu, I'm so sorry ya sayang ya, I'm so sorry you have to get through this. Sambil dia bersihin saya bilang, Mami janji ini nggak akan lama ya nak ya gitu. Dia dengan segala kepolosannya dan dia dengan ya saya perhatiin detailnya, dia ngupingin rambutnya terus dia sambil bersihin saya, itu kan nggak tega gitu loh saya gitu. Jadi saya cuman takutnya bahwa saat itu sudah stop manfaat saya buat anak-anak gitu.
Saat itu sudah stop kemampuan saya untuk memberikan kehidupan yang terbaik. Udah saya cuman mikir itu aja. Karena saya harus ngasih mereka kehidupan yang terbaik versi keluarga kami gitu loh. Gitu. Cuman saat itu nggak berlangsung lama gitu. Jadi saya cepat karena saya itu tadi karena mungkin saya lumpuh, jadi saya cepat sekali memproses semuanya. Jadi I kept telling to myself, saya ingat banget, ya titik baliknya dari yang di toilet itu ketika anak saya udah ngangkat saya ke toilet, nggak ada muka cemberutnya, nggak pernah ada. Selama 1 tahun 5 hari saya lumpuh itu mereka tidak ada yang cemberut, nggak ada yang muka ngantuk, nggak ada. Walaupun ngantuk mereka harus bangun ketika ke saya tuh mereka senyum gitu loh. Dan ketika mereka habis dudukin saya di kloset terus mereka keluar sambil nunggu untuk ngangkat saya lagi, itu mereka ketawa-ketawa, bercanda-bercanda gitu loh. Jadi saya langsung, oh bukan ya, jadi saya bukan beban ya buat mereka ya, oh enggak ya gitu loh. Nah dari mulai titik itu kan saya mulai tuh, kan kayak mulai kebuka ya gitu, kemampuan saya untuk mencerna semuanya. Mulailah tercerna di saya bahwa saya bilang ke diri saya, ini adalah saatnya untuk saya belajar untuk berserah, bukan menyerah, tapi saya berserah. Ini bukan waktunya lo belajar untuk menjadi kuat. Lo nggak perlu jadi orang kuat, Yona, untuk ngejalanin ini karena lo sudah tahu gimana caranya jadi orang kuat sejak dari lo lahir. Kamu sudah tahu cara menjadi kuat gimana, tapi sekarang adalah cara kamu belajar untuk berserah. Berserah itu ya udah, I'm doing my part, doing my best, lalu saya berserah ke Allah. Saya ingat banget sesudah saya sholat seadanya karena orang yang lumpuh dengan pakai diaper segala macam ya, semampu yang saya bisa, tiba-tiba ada lagi pemahaman ke saya gitu bahwa ketika manusia angkat tangan, maka Allah akan turun tangan. Dan saya gali lagi, oh ini bisa ada 2 point of view nih. Ketika manusia angkat tangan, ya berserah aja udah gitu, udah I'm doing my best. Allah akan turun tangan. Ketika manusia angkat tangan, berdoa, Allah akan turun tangan. Ya udah, itu aja yang aku kerjain terus gitu. Jadi ya itu tadi yang emang paling gedenya yang hit me hard banget adalah ketika saya takutnya saya udah berhenti nih punya fungsi nih untuk anak-anak gitu ya. Tapi progresnya juga titik balik itu juga cepat dan saya nggak biarin itu bersarang gitu loh, karena ya itu alhamdulillah saya punya suami, 4 anak, saya ada sahabat-sahabat saya. Jadi kalau ada yang ngeganggu sedikit itu saya langsung keluarin. Ada yang ganggu sedikit saya langsung keluarin. Saya ventilasi gitu. Buat suami dan anak-anak saya, terima kasih karena udah menerima mami apa adanya, menerima istrimu apa adanya, dan nggak pernah ninggalin aku sama sekali, nggak pernah merasa selama menangani aku nggak pernah merasakan bahwa aku tuh sebagai beban, tidak pernah ngasih lihat muka yang berat atau yang gimana gitu loh, karena kalian tahu bahwa hal-hal yang kalian lakukan itu bisa menjadi penyemangat aku untuk aku getting better. Terima kasih untuk menerima kekurangan aku semuanya, dealing with my mild depression saat itu dengan segala fobia-fobia yang muncul. Kalian bisa bantu mami, bisa bantu aku untuk keluar dari kondisi itu. Thank you ya. Love you. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. Might have took a long way. We knew we'd get there someday. They say, I bet they'll never make it. But just look at us holding
together, still going strong. Still the one I run to, the one that I belong to, still the one I want for life. Still the one, you're still the one that I love, the only one I dream of, still the one I kiss goodnight. Ain't nothing hurt. We are together. Now we did this. Look at what we would be missing. They say, I bet they'll never make it, but just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still the one, you're still the one I